Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran channel Nasihat Muhibbin. Pada video kali ini, kami akan membahas kisah menakjubkan Datu Landak dan keajaiban kesaktiannya dalam mencabut kayu raksasa. Bersiaplah untuk terpesona oleh perjalanan luar biasa ini, di mana Datu Landak dengan kekuatan spiritualnya mampu menghadapi tantangan yang tak terbayangkan. Saksikan bagaimana beliau memimpin misi mencari kayu besar untuk Masjid Al-Karomah Martapura dan bagaimana karomahnya menciptakan keajaiban di hutan yang dihuni pohon-pohon raksasa. Jangan lewatkan detil cerita menarik ini yang akan menginspirasi dan memukau. Mari kita selami bersama-sama kisah Datu Landak dan kehebatan kesaktiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan agar semakin banyak orang yang dapat menikmati kisah ini. Terima kasih atas dukungan Anda. Syekh Muhammad Afif dikenal sebagai ulama yang dianggap memiliki keistimewaan. Pemberian julukan, Datu Landak, dan sejarah pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura merupakan bukti konkret yang memperkuat keyakinan masyarakat terhadapnya. Datu Landak tidak diberikan karena ia memelihara landak, sebagaimana halnya sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi, yang mendapat gelar Abu Hurairah karena memelihara banyak kucing. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Afif, atau dikenal sebagai Syekh Muhammad Afif, merupakan seorang ulama berpengaruh pada zamannya. Gelar Landak yang masyarakat berikan padanya bukan sembarangan. Menurut cerita dari Tuan Guru Kiai Haji Syaifuddin Zuhri, seorang ulama keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, gelar Datu Landak diberikan kepada Syekh Muhammad Afif karena keuletannya dalam berzikir yang luar biasa. Ketika beliau berzikir, bulu di tubuhnya berdiri, bahkan menembus pakaian yang dikenakannya, kata ulama senior asal Banjarmasin. Setiap kali Syekh Muhammad Afif berzikir, bulu-bulu di tubuhnya tegak seperti bulu landak, sehingga masyarakat memberinya julukan Datu Landak. Selain menjadi seorang ulama terkemuka, Datu Landak juga terkenal karena kelebihannya yang bersifat mistis. Salah satu bukti konkret dari keajaiban yang dimilikinya adalah terkait pendirian Masjid Al-Karomah di Martapura. Menurut cerita yang tertuang dalam buku Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan, pada tahun 1896 Masehi atau 1314 Hijriah, masyarakat Martapura berkeinginan untuk mendirikan masjid jami. Inisiatif ini mendapat dukungan positif dari kalangan ulama dan tokoh kaya. Di antara mereka yang mendukung pembangunan masjid tersebut adalah Haji Muhammad Taher dari Kampung Pesayangan, yang akrab disapa Datu Kaya, serta Haji Muhammad Natsir di Kampung Melayu Martapura. Datu Landak dipilih untuk memimpin misi mencari kayu besar sebagai tiang masjid, bersama Haji Muhammad Khalid bin Yahya, Haji Muhammad Idris, dan Muhammad Khotah, seorang tukang pijat. 3 orang yang mendampingi Datu Landak adalah keponakannya sendiri. Mereka berempat berangkat ke pedalaman hutan di tepian Sungai Barito. Selama perjalanan, mereka berpapasan dengan orang-orang suku Dayak yang tinggal di hutan tersebut. Ceritanya menceritakan bahwa Datu Landak dan tokoh dari suku Dayak terlibat dalam pertarungan kelebihan adu kesaktian, karena suku Dayak meminta untuk dikalahkan terlebih dahulu sebelum mereka dapat membawa pulang pohon kayu mereka. Melalui pertarungan tersebut, Datu Landak berhasil mengatasi kekuatan mereka, sehingga mereka mengakui kekalahan dan bersedia menjalin ikatan persahabatan. Para anggota suku Dayak tersebut kemudian turut serta membantu dalam pencarian kayu yang menjadi tujuan Datu Landak.
Setibanya di hutan yang dipenuhi oleh pohon-pohon raksasa, Datu Landak memulai dengan menyalakan api menggunakan bahan yang memancarkan aroma harum. Setelah asap menyebar dan aroma wangi menyelimuti, Datu Landak melakukan tindakan yang di luar nalar. Beliau mencabut pohon-pohon besar itu seolah-olah mencabut rumput biasa. Sebanyak 41 batang pohon berhasil dikumpulkan, termasuk 4 batang yang memiliki ukuran lebih besar. Dari keempatnya, 2 batang merupakan kayu cendana dan 2 batang lainnya adalah kayu gaharu. Tempat di mana pohon-pohon tersebut dicabut kemudian berubah menjadi sebuah danau. Di tengah danau, terdapat serumpun bambu yang berputar, yang kini dikenal dengan nama Bamban Beredar. Ketika pohon-pohon besar ditarik ke sungai, bekas-bekas yang ditinggalkan oleh pohon-pohon yang ditarik oleh Datu Landak cukup besar, sehingga membentuk anak sungai. Kejadian tersebut kemudian diabadikan dengan memberikan nama sungai tersebut, yaitu Sungai Landak. Di suatu tempat lain, ketika kayu-kayu ditarik, tidak hanya meninggalkan jejak dengan tanah terbongkar, tetapi juga menghasilkan intan permata. Datu Landak menyimpan permata-permata itu kembali ke dalam tanah, dan beliau melindunginya dengan membentuk pagar dari rumpun bambu. Lokasi tersebut kemudian dikenal sebagai Loa Bamban. Ke-41 batang kayu tersebut kemudian diatur seperti rakit, dengan menggunakan kayu pelampung, di sungai. Kemudian, rakit tersebut ditarik oleh sebuah kapal. Kayu pelampung tersebut, di antaranya, digunakan untuk membuat beduk Masjid Al-Karomah di Martapura. Setibanya di Martapura, kedatangan Datu Landak beserta ketiga keponakannya disambut dengan sukacita. Suasana gembira terasa dengan puluhan penampilan Sinoman Hadrah yang meriah menyambut kedatangan mereka. Malam itu, obor dan lilin dinyalakan di lanting untuk memberikan cahaya kepada kapal yang membawa kayu tersebut. Pada Minggu, 10 Rajab 1315 Hijriah atau tahun 1897 Masehi, tepat pukul 9.099 pagi, dilakukan pendirian 4 tiang Soko Guru yang menjadi penopang utama masjid. Proses tersebut juga melibatkan upacara adat yang dilakukan selama pendirian. Seperti yang tercatat dalam buku yang sama, Datu Landak hanya menepuk tanah, dan ke-4 batang pohon itu berdiri tegak di lokasi yang telah ditentukan. Datu Landak wafat pada usia 90 tahun pada tahun 1916 Masehi dan dimakamkan di Desa Kelampayan, tidak jauh dari makam datuknya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai di sini dulu kisah ini, semoga bermanfaat. Salah kata mohon maaf, minta halal, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.